Ini ada pensilnya nih. Ini siapa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dah biarin. Halaman 45. Halaman 45 baris ke halaman 45 baris keempat. 2, 3, 4, 5. Baris keempat dari paragraf. Kalau dari atas baris kelima ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma لم يحزلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى هذا الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب المصطفى واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahli qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Bawa pensilnya kan? Fa'in kanat tariqatu ada. Yang kemarin udah dibarisin sedikit ya. Tinggal nerusin aja. Fa'in kanat tariqatu. Udah ya? Yang kemarin udah kan? Tinggal ngulang dikit ya. Fa'in kanat tariqatu syaikhihi naqlu, ya bukan naqla, naqlul mazahibi. Naqlul mazahibi wal ada naqlul mazahibi wal ikhtilafi walam yakun lahu ra'yun wahidun. Qala al-Ghazali, Ghazali itu bisa Ghazali, bisa Ghazali, zainya boleh dikasih tasydid, boleh tidak. Tapi yang lebih sahih itu tidak ada tasydidnya, ada dua pendapat. Qala al-Ghazali atau qala al-Ghazali, boleh dua. Qala al-Ghazali falyahdzar minhu fa inna dararahu aktsaru minan naf'i bihi. Sudah tuh sampai situ kemarin ya. Nah, sekarang terusannya. Wa kadzalika, wa kadza, za-nya itu dikasih alif kecil tuh, walaupun nggak ada alifnya, tapi dikasih alif kecil. Wa kadzalika yahdharu fi, langsung disambung, fi ibtidai boleh dipisah, fi ibtidai boleh disambung, fi ibtidai talabihi
minal mutala'ati. Minal muta itu baris fathahnya adanya di ta harusnya. Minal mutala'ati fi tafariqi udah dapat fi tafariqi, oh iya kemarin sampai bawah sini, fi tafariqil musannafati. Kalau disambung fi tafariqil musannafati, fi tafariqil musannafati, fi tafariqil musannafati, udah ya. Fa innahu ada pensilnya? Pensil kurang. Mang Robin ada? Tekarnya mana? Taruh tengah-tengah. Fa innahu yudayyi'u, ya-nya dikasih tasydid, ya yang tengahnya. Yudayyi'u, fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu Nah itu kalau ada waw uniknya gitu ya, ketika ketemu yufarriqu berarti yang sebelumnya kalau salah baca tinggal disamain memang ini yudayyi'u. Nah, misalnya kita pertama baca yudhi'u misalnya, di depan wa yufarriqu, ternyata yang sebelumnya itu yudayyi'u. Itu dalam bahasa Arab namanya mirip-miripan, atof, bahasa istilahnya atof, disama-samain. Zihnahu. Nah ini yang kemarin tuh yang tulisan kembar di atas tuh ya, yang pertama itu yuhayyiru zihna wa yudahishu al-fikra tuh yang kemarin. Di sini zihnanya 2 kali itu yang baris ketiga kemarin. Masih ingat kan saya bilang ada kembar itu? Coba lihat yang di baris ketiga tuh, tengah-tengah. Baris ketiga ngulang, karena sama. Kata-katanya sama soalnya. Fa innahu yuhayyiru zihna, ada kan? Baris ketiga paragraf. Baris keempat kalau dari atas. Tengah-tengah atau sebelah kanan dikit, agak kanan dikit. Fa innahu ada ya. Fa innahu yuhayyiru zihna wa yudahishul fikra, yang kedua itu fikra, qalba, hati. Wa yudahishul qalba, kasih tulisan az-zihnanya diganti al-qalba. Dalam kitab saya yang hijau yang tebal tuh, wa yudahishul qalba aslinya. Ini zihnanya 2 kali kembar, salah sebenarnya, salah tulis. Fa innahu yuhayyiru zina wa yudahishul qalba. Yudahishul qalba, zihnanya diganti al-qalba, hati. Udah ada ya. Dah, balik lagi ke bawah yang tadi. Fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu zihnahu. Udah ya. Bal yu'ti al-kitabah, disambung bal yu'til kitabah. Allazi, kalau dibaca nyambung bal yu'til kitabal ladzi, biasa itu ya. Bal yu'ti al-kitabah allazi yaqra'uhu itu wawunya ada hamzanya tuh ya, petik. Wawunya di atasnya ada petikan hamzah tuh. Dijelasin lagi pakai pensil. Yaqra'uhu. Dalam hal ini itu bukan wawu ya, tapi hamzah. Karena hamzah itu bisa numpang di wawu, bisa numpang di ya. Sering lihat kan tulisan hamzah begitu tuh. Karena
alif, waw, dan ya itu dalam hukum tajwid disebut mad asli, ya. Huruf ilat namanya. Huruf ilat itu huruf sakit. Kenapa huruf sakit? Karena waw sama ya itu bisa digantikan. Hamzah, waw, ya bisa diganti. Misalnya yu'minun. Yu'minun tulisannya kan pakai waw, di atasnya ada hamzah. Itu hamzahnya bisa dibuang jadi yu'minun. Nah, itu namanya huruf sakit. Huruf sakit itu huruf nggak normal. Huruf apa kalau bahasa kita? Huruf vokal. Huruf vokal itu huruf sakit. Artinya huruf itu numpang di huruf yang lain. Misalnya gini, o. O itu nggak kedengeran kalau kita cuma bersuara o. Artinya nggak bermakna apa-apa. Tapi kalau bo, oh ada pegangannya dia. Jadi o-nya numpang di bo. Nih. A begitu juga. Numpang di l jadi la. Jadi kedengeran la-nya. Jadi a, i, u, e, o kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya hamzah. Kalau di hamzah itu a, i, u, hamzah. Tapi ketika dia di takhfif, diringankan, maka jadi alif. Alladzina yu'minuna, jadi alladzina yu'minuna. Sering dengar kan? Sering dengar mu'ammar gitu baca ya. Alladzi yaqra'uhu awil fanna asalnya au alfanna asalnya. Au alfanna, jadi awil fanna, wawunya dikasih kasrah. Awil fanna, nunnya dikasih tasydid. Asalnya misal tuh au alfanna, itu tulisannya terlalu rapat nih, terlalu nyambung, nggak dikasih spasi-spasi. Jadi mirip, jadi satu semua. Au alfanna disambung jadi awil fanna. Seperti gini tulisan bal. Bal itu kan aslinya bal, lamnya sukun. Tapi ketemu alladzi, sukun ketemu sukun, maka dibaca balil ladzina. Paham Bang Nasruddin ya? Sering kan dengar gitu? Bal ketemu alladzina jadi balil ladzina. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Asalnya bal alladzina. Tapi dalam bahasa Arab alladzi itu kalah dengan bal. Balnya itu jadi kasrah. Balil ladzi. Sama ini. Awil fanna, asalnya au al fanna. Kalau yang belajar nahwu ngerti mengapa au diganti awi. Jadi dari harokat yang paling terakhir tuh sukun diganti harokat yang paling terakhir juga dari harokat yang hidup, yaitu kasrah. Karena logikanya gini, kan ada istilah dhammah. Dhammah itu kan di atas. Dhammah itu dalam istilah nahwu artinya rofa. Artinya rofa itu secara filosofi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ditakdirkan untuk sempurna sebenarnya. Jadi rofa itu kan artinya di atas. Ya rofi, yang maha mengangkat tuh, rofa, dhammah. Begitu fathah itu namanya nasab. Nasab itu datar, artinya nasab itu tergantung dia mau ke bawah, dia mau balik ke tinggi, atau dia mau turun ke bawah. Kalau sudah tulisan di bawah namanya kasroh. Kasroh itu artinya kalau dalam bahasa Arab kasuro, pecah. Orang dari tinggi, lalu kemudian hidupnya sedang-sedang aja terus jatuh, pecah. Jatuh. Kasroh itu bisa bermakna pecah, bisa bermakna jatuh. Khofat, kalau dalam ilmu nahwu artinya khofat, sesuatu yang ada di bawah. Dari jatuh kemudian sukun, artinya apa sukun? Mati. Tuh. Namanya huruf sukun mati bukan? Mati. Manusia kan kayak gitu, dari tinggi, datar, rendah, kemudian mati. Jadi harokat paling terakhir itu sukun. Sebelum sukun ada kasroh, makanya au harus diganti dengan kasroh. Harokat yang paling dekat dari yang terakhir itu. Awi. Tuh. Au alfanna, awil fanna, nggak boleh awul atau awal fanna, nggak boleh. Karena awnya itu aslinya adalah sukun. Kalau aslinya sukun, ketemu di depan alif lam, sukun bukan? Ketemu di depan alif lam tuh, alfanna, ada alif lam nggak? Sukun bukan? Lamnya sukun. Sukun ketemu sukun, itu nggak bisa dalam bahasa Arab. Caranya gimana bacanya? Awul, enggak? Maka harus diganti awi, awil fan. Ini sukunnya dua. Nah iya. Dalam ilmu nahwu artinya lil tiqa'is sakinain, bertemu dua
bertemu dua sukun, maka huruf yang pertama diganti kasrah biar hidup bacanya. Awil fan alladzi ya'khuzuhu, alladzi ya'khuzuhu, kulliyatahu, kulliyatahu, dua tasydidnya, kulliyah. Kuliah itu apa kuliah? Kuliah itu kayak ketua tadi pagi lagi kuliah. Kuliah. Kuliah itu diambil dari kata kullun, artinya seluruhnya. Jadi orang yang kuliah itu artinya apa? Dia sedang belajar atau mempelajari yang mencakup keseluruhan pelajaran yang sebelumnya. SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Kalau udah kuliah itu iya, rata-rata bahasa Arab. Rata-rata bahasa kita tuh serapan. Serapan itu wajib, harus, itu bahasa Arab sih. Jadi kuliah itu keseluruhan, makanya kuliah itu udah bebas pakai bajunya kan. Pakai kutang doang nggak boleh. Kuliah itu keseluruhan ya. Makanya dibilang maha siswa. Kalau di pesantren maha santri. Maha santri berarti udah kuliah bebas. Maksudnya dia ngambil jurusannya, tapi jurusan ini otomatis ditopang oleh pelajaran sebelumnya. Ngomongin kitab yang paling tinggi, otomatis ngomongin ke bawah-bawah. Nah, namanya kuliah itu. Pelajaran yang sudah mencakup keseluruhan. Tidak mungkin orang bisa jago biologi kalau nggak jago matematik. Logikanya ke situ. Bagaimana orang bisa ngitung, ya? Misalnya matahari jam berapa terbit? Dia pasti pakai matematika. Ada ilmu geografinya, ada ilmu. Jadi satu tuh biologinya. Padahal yang diambil satu jurusan. Hatta yutqinahu, hatta yutqinahu, hatta yutqinahu. Udah bisa ya? Ya ikutin barang-barang dari atas yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanat tariqatu syaikhihi naqlul mazahibi. Nah, yang nakla diganti naklu. Naqlul mazahibi. Talut. Fa in kanat tariqatu syaikhi nakla ya. Yang benar nakla ya. Udah bener yang duluan malah ya. Nakla sebenarnya bukan naklu, karena domanya udah diganti yang awal tariqatu. Nakla bener. Ini berarti yang pertama beri sebenarnya, jangan diganti. Yang tadi salah dicoret lagi, dihapus. Pentingnya pensil gitu tuh. Nakla bener ya. Naklal mazahib bukan naklu. Itu bagi yang ngerti nahu masalah itu. Kita nih ngajar nih, terus di belakang ada yang ngerti nahu, kita baca salah, cacat buat dia. Mengapa harus dibaca nakla? Karena di depan itu kana. Kana itu kanat itu sebenarnya perempuan dari kana. Kalau kana laki, kana itu huwa. Kalau kanat hiya. Kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Kalau yang pernah ke pesantren dengar seliwatan pasti tahu. Jadi domir itu ada 14. Domir itu arti kata ganti. Ada saya, ada kami, ada kamu berdua, kamu bertiga. Kalau di bahasa Indonesia kan kamu ya kamu dah. Mau perempuan mau laki kamu. Tapi kalau bahasa Arab kamu laki anta sendirian. Kamu berdua laki-laki antuma. Kamu laki-laki bertiga antum 3 dan lebih. Kalau kamu perempuan sendiri, anti. Setiap ada kana, maka kalimat kata benda yang pertama harus dhammah, tariqatu, dan yang kedua naklah harus dengan fathah, harus dengan nasab, fathah. Nanti ngerti sendiri itu kalian. Fa in kanat tariqatu syaikhi naqlal mazahibi, benar ya. Wal ikhtilafi, dia terusin naqlal mazahibi wal ikhtilafi
walam yakun lahu. Walam yakun, di sini ada yang nulis walam yakunan. Walam yakun ya dikasih domah. Setiap huruf yakun ketemu lam itu harus sukun. Lakun, yakun, asalnya yakunu, kana yakunu, kun fayakun, kun fayakun, fayakun itu asalnya fayakunu. Walam yakun lahu ra'yun wahidun. Qala al-Ghazali falyahzar minhu fa inna dararahu aktsaru minan naf'i bihi wa kadzalika yahzaru fi ibtida'i talabihi ya, jangan dipanjangin lamnya, talabihi minal mutala'ati fi tafariqil musannafati fi tafariqil musannafati fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu zihnahu bal yu'til kitabah alladhi yaqra'uhu awil fannah alladhi ya'khuzuhu kulliyatahu hatta yutqinahu. Yes. Dafa baca fa'in kana. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kana tariqatuhu syaifihi. Apa? Fa'in kanat tariqatuhu. Mana tariqatuhu? Konsentrasi dong, jangan asal baca. Tariqatu. Fa'in kana kanat. Fa'in kanat. Jangan buru-buru satu-satu. Fa'in kanat Tariqatu syaifihi naqlal madahibi wal ikhtilafi walam yakun lahu ra'yun wahidun qala al-Ghazali panjangin, qala al-Ghazali, ada ya itu. Qala al-Ghazali falyahzar minhu. Falyahzar. Ada sukunin nggak? Sukunin, kalau salah langsung sukunin. Falyahzar minhu. Bukan yahzar, yahzar. Falyahzar minhu. Fa inna dararahu pendek. Fa inna dararahu aktsaru minan naf'i bihi. Ya wes. Rasyid terusin wa kadzalika yahzaru. Bukan yahzaru nih. Ini sukun tapi tulisannya terlalu halus nih. Ya ini sukun nih ya, ditegesin pakai pensil. Emang tulisannya agak jelek nih kitab ini. Yahzaru tuh itu hak tuh ya, bukan kha. Itu seakan-akan titik gitu. Iya. Itu sukun, cuman tulisannya kecil ya. Karena kalau khazar itu nggak ada artinya, tapi kalau hazaro itu artinya hati-hati. Lampu hazar artinya apa? Lampu hati-hati. Hazaro itu menghindari atau hati-hati. Yahzar. Fal yahzar tuh sama di atas tuh, persis banget tuh di atasnya. Coba lihat. Fal yahzar bener nggak? Bawahnya itu sukun ya. Bang Nasruddin ya. Sukun dafa. Biar tegas tuh sukunin. Dah, terus Rasyid. Kadzalika yahzaru fi tartib ibtida'i talabihi minal
minal mutalaqati minal muta. Barisnya udah benar? Barisnya benar? Barisnya benar. Kalau pas dikoreksi ternyata salah, dibenerin. Terus minal mutalaati. Ini juga tulisan mimi begini doang lagi. Irit banget. Ini kalau di kaligrafi emang mim memang. Karena kalau lam logikanya dia begini bentuknya. Ini kalau begini dikit itu pasti mim. Kalau yang bawah tuh musonafat mimnya agak jelas dikit. Terus Rashid, minal mutalaati riqi musannafati fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu dihnahu wal yu'til kitaba allazi yaqra'uhu awil fanna alladzi ya'khudhuhu kulliyatahu yutqinahu. Nah, Bang Nasruddin menjajalin fa'in kanat dari atas. Jarang-jarang nih ngopi, ini sambil ngopi. Ini gelap lagi. Tulisannya di komputer. Ya. Fa in kanat tariqatu syaikhihi naqlal mazahibi wal ikhtilafi walam yakul lahu ra'yun wahidun qalal Ghazali falyahzar ra'nya sukun falyahdar minhu fa inna dararahu aksaru aksaru pendek minan naf'i bihi ya udah saya lihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya, daripada seorang santri jangan menyibukkan diri dengan perdebatan, baik perdebatan manusia maupun ulama. Ini bagi santri ya. Fa'in kanat, terusannya fa'in kanat, fa'in dan jika kanat terbukti ada, karena itu ada ya. Karena yakunu kun adalah, jadi Allah berkata kun fayakun, bukan. Kita ini sering salah ngomong. Allah itu kalau berkehendak tuh kun fayakun, salah. Allah itu cuma ngomong kun. Fayakun itu jawabannya. Jadi Allah itu kun gitu. Dan itu Allah nggak perlu ngomong kun juga. Itu kun itu hanya suatu ibarah. Bukan berarti Allah ngomong kun. Kalau gitu Allah bahasa Arab dong. Bukan. Jadi kun itu artinya mohon maaf kalau misalkan dalam bahasa Buddha itu istilahnya om ya, apa Hindu itu om, itu cuma istilah suatu kejadian. Jadi Allah itu kalau ingin berkehendak ya udah jadi, itu tanpa diucapin kun juga. Kun itu hanya istilah aja. Jadi kun jadilah gitu. Jadilah itu sebuah isyarat, misalnya kayak
Nabi Ibrahim ketika dibakar, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, jadilah kamu dingin. Tapi nggak sekedar dingin, kalau dingin doang Ibrahim mati kedinginan. Wasalaman, dingin dan menjadi keselamatan. Itu detailnya Al-Quran ya, detailnya Al-Quran. Kalau seandainya logikanya Allah jadikan api itu dingin, Ibrahim tetap mati kedinginan. Tapi kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Jadi itu ibarat saja. Jadi kun itu ibarat. Jadi Allah itu kalau berkehendak ya udah jadi. Fa yakun itu jawabannya, fa itu artinya maka, yakun adalah itu barang. Maka barang itu terjadi. Jadi fa yakun itu artinya maka terjadilah gitu. Jadilah maka terjadilah. Jadi Allah cuma kun aja itu. Allah itu kalau berkehendak kun, nah itu benar ngomong gitu. Nah, bukan kun fayakun. Cuma ayatnya memang idza arada fayaqula kun. Jadi kun doang, fayakun itu jawabannya, kejadiannya. Kun fayakun, fa itu maka, tuh. Fayakun maka terjadilah. Ngerti ya? Jadi bukan kun fayakun. Tapi di duit Soekarno ada kun fayakun. ada. Pernah lihat nggak dari Soekarno? Yang kalau di rempos diinjak-injak balik lagi tok. Yang nyengir tahu. Hah? Banyak, ada 100 perak. Nanyanya ke belakang loh. dia ketawa terus. Jadi walaupun dicop, ente injak-injak, ente setrika, ente apain, dia akan balik ya. Bahannya bagus. Iya, tapi bukan berarti dia robek terus dikumpul lagi ya. Lecak kan tetap lecak, tapi ya bukan berarti balik bagus lagi, bukan. Lecak, cuman dia bergerak gitu. Pernah dipros-pros di depan saya betul. Balik kembang. Tapi tetap lecak, cuman ngembang bergerak. Kalau duit biasa kan kagak. Begitu juga dia kalau ditaruh naik gini. Nekuk kayak kitab gitu. Mau ente gini-giniin juga dia balik lagi nih. Nekuk. Saking bagusnya orang dulu kalau bikin apa-apa itu tulus ya. Dipikirin banget. Yes. Sekarang mahal. Nah itu namanya kun fayakun kalau dalam duit Soekarno. Tapi aslinya itu kun aja. Fayakun itu artinya kejadiannya. Jadi artinya fayakun, fa-nya itu beda. Fa maka yakun terjadilah. Fa'in kanat maka jika, fa'in maka kanat terbukti atau ada. Apa yang ada? Tariqatu cara, jalan. Cara atau jalan sama. Syaikhihi guru itu si santri. Syaikhi itu guru, hi kembali ke santrinya itu. Hi itu huwa santri. Tariqatu apa yang ada, jalan atau cara syaikhihi guru itu si santri. Ini burung ikut berisik juga lagi. Jadi ketutup ngomong. Naqlal mazahibi apa caranya itu? Naqlal mazahibi mengutip. Naqla mengutip. Naqlun itu memindahkan, artinya mengutip. Al mazahibi beberapa mazhab. Wal ikhtilafi dan perbedaan pendapat. Walam yakun lahu, walam dan tidak ada, walam dan tidak yakun ada lahu bagi itu guru ra'yun wahidun pendapat yang satu, maksudnya satu pendapat. Qala al-Ghazali maka berkata al-Ghazali, siapa itu? Imam Ghazali. Ada yang mengatakan al-Ghazali, ada yang mengatakan al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali itu artinya pemintal benang. Kesannya negatif. Kalau orang dulu memintal benang itu maknanya boneka dipintal pakai benang wol terus ditusuk santet. Al-Ghazali. Tapi kalau Al-Ghazali itu syair. Al-Ghazal itu diambil dari kata syair. Syair cinta. Syair sufistik.
Jadi Imam Ghazali itu dia pernah jadi dosen tuh 2 kali di universitasnya ya. Jadi dosen terus keluar mengembara nyari ilmu. Ditanyain sama murid-muridnya. Kemudian balik lagi ngajar lagi, diminta lagi ngajar, terpaksa mengajar. Habis itu jenuh lagi, lari lagi ke dunia luar. Akhirnya berjalanlah di padang pasir. Bertemu dengan orang yang kenalin dia. Kok Imam Ghazali jadi kayak gini sih? Kok Imam Abu dulu bukan Al-Ghazali tapi Abu Hamid ya. Kok Abu Hamid jadi kayak gini? Siapa engkau? Abu Hamid. Kok jadi mengembara gini? Ya, akhirnya dia bersyair tuh. Nah, kalimat syair itu disebut Al-Ghazal. Terkenal lah akhirnya itu. Jadi Imam Ghazali itu begini, dia ngajar, punya pengikut yang sangat banyak, tapi di dalam hatinya ada kekosongan. Orang yang sudah sampai kepada Allah gitu ya, makin ramai muridnya, pecintanya, terus dia kok kosong. Kata dia, kalau selama ini saya sibuk ngurusin umat, kapan saya sibuk untuk urusan saya sendiri kepada Allah. Terus dia bersyair tuh, ada syairnya dalam kitab-kitab terkenal namanya Al-Ghazali. Jadi julukan ini namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Namanya dia Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, fal yahzar, maka hendaklah menghindari itu si santri minhu, daripada itu guru. Atau bukan gurunya yang dihindari tapi caranya. Maksudnya apa? Kalau kita belajar dengan seorang guru, tapi guru itu hobinya itu membanding-bandingkan mazhab. Misalnya gini, sholat itu gampang, ente mau pakai kunut atau tidak pakai kunut, tapi nggak dijelasin. Tapi kalau kami lebih bagus tidak pakai kunut, atau kami lebih bagus pakai, nggak punya pendapat itu tuh, dia cuma ngelebarin doang. Sholat itu apa, misalnya zaman yang lagi ramai Terawih itu boleh 8, boleh 20, bebas tuh. Yang salah itu yang enggak nah itu salah pendapat itu. Kalau kata guru saya, orang fikih salah. Emang orang fikih agak keras ya. Salah pendapat begitu. Jadi kalau kita mendengarkan orang semacam itu, kita mesti takar lagi. Kita harus punya ra'yun wahidun tuh yang di depan. Kita harus punya satu pendapat tarikan. Mengapa kita pilihnya 8, mengapa kita pilih 20? Walaupun nggak perlu sama, tapi yang jelas harus ada alasan. Kalau kata Gus Baha gitu, ulama itu emang harus beda. Kalau nggak beda namanya bukan ulama. Kalau ikut-ikutan namanya bukan ulama. Jadi seandainya kita berbeda dengan Muhammadiyah itu wajar, karena dia punya pendapat, kita juga pendapat. Dan kekehnya Muhammadiyah dengan caranya ya karena ilmunya. Kekehnya kita dengan cara kita karena ilmu kita. Dan memang harus begitu katanya gitu. Jadi harus punya pendapat, harus punya pandangan, tapi tetap ulama-ulama kita lebih menguatkan tarawih 20 ya, karena itu sudah ditutup oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu yang mengadakan sholat tarawih 20, bahkan di Masjidil Haram sampai sekarang bukan cuma 20, 40, 60 rakaat. Apalagi kalau udah yang namanya arba'in tuh, umrah arba'in. Umrah arba'in itu 40 terakhir, 40 hari terakhir. Dari tengah-tengah Ramadan sampai tengah-tengah Syawal itu bisa 60 rakaat tarawih normal 20, tengah malam tahajud tuh 40 rakaat. Sanggup nggak kira-kira? Baca suratnya panjang banget lagi. Habis baca surat panjang, ntar malam-malam ganjil, kunutnya setengah jam, masya Allah. Coba lihat kunutnya imam-imam Masjidil Haram, paling cepat itu 15 menit. Orang kita 15 menit, amin gitu. Amin gimana, cepetan. Itu namanya pendapat ya. Jadi kalau ada seorang guru atau syekh, ini maksudnya bukan penceramah. Kalau penceramah itu wajar, dia nyampaikan kebijaksanaan. Ini guru ya. Kita belajar nih, misalnya kita mengembara kemana gitu, ke Sukabumi misalnya, katakanlah gitu, atau kemana nih. Nah di Sukabumi itu ada guru yang modelnya begini nih, nggak tegas. Nah itu dihindari. Kata Imam Ghazali, jangan belajar sama guru model begitu. Kalau kecuali dia bisa menggariskan. Misalnya dia mengatakan pendapat Imam Malik begini kalau wudhu, pendapat Imam Syafi'i tapi digarisin. Tapi lebih bagus begini. Makanya orang-orang Al-Azhar itu tegas, dia mengatakan bahwa kami ini bermadzhab
Syafi'i, tapi tidak fanatik ke Syafi'i. Artinya ketika ada orang berpendapat misalnya membasuh rambut harus seluruhnya, itu benar, nggak apa-apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i, nah, tidak begitu. Sehelai aja begini sah nih, di air, ditetel ini sah ya. Selama dihitung kepala rambut kepala. Qala al-Ghazali, berkata al-Imam Ghazali, falyahzar minhu, maka hendaklah si murid menghindari gurunya atau menghindari caranya. Maknanya bisa ada dua nih, bisa menghindari gurunya, bisa menghindari caranya. Tinggal dilihat aja, kalau emang gurunya sesekali aja begitu, maka kita ya jangan diambil, gurunya tetap diikutin. Tapi kalau kebiasaan gurunya begitu, setiap menyampaikan ilmu tidak tegas keputusannya, maka harus berhenti. Mengapa begitu? Fa inna dararahu, mengapa harus menjauhi? Fa inna dararahu, karena sesungguhnya bahayanya, berarti ini aktsaru minan naf'i bihi, lebih banyak daripada manfaat. Kenapa? Karena ini seorang santri. Nah, kalau santri pendapatnya udah ngawur menjelaskan hukum di depan masyarakat, gimana caranya? Repot. Ya. Tadi pagi saya disamperin sama ketua RT dan orang-orang masjid. Jadi ceritanya di dekat rumah itu ada kos-kosan, tiap malam itu kumpulan, bukan kumpulan sih, sebenarnya lagi pacaran ya. Nah, itu sering diintai RT. Akhirnya ceritanya tadi pagi digerebek. Akhirnya minta pendapat saya, Ustadz. Kebetulan RT-nya masih muda juga, masih baru. Kalau kita nikahin gimana? Saya baru jangan. Ini main nikahin aja. Saya kasih tahu pendapat terbaru, fatwa terbaru dari MUI, nikah siri hukumnya haram. Nanti kalau kita nikahin, kita akan dipertanyakan nanti kalau dia nikah beneran selanjutnya. Udah, kalau emang udah lapor polsek belum? Udah, Ustaz. Apa katanya? Bawa aja ya. Tinggal bawa. Jangan jadi kita yang menghakimi. Apalagi jangan sampai nanti kita main kasar terus tiba-tiba dia megang HP nih, suku barbar. Muka kita mau ditaruh di mana nanti? Harus apa? Ada aja umatnya ya. Fa inna dororohu, jadi harus punya garisan ya. Kenapa? Karena bahayanya lebih banyak. Kalau si santri nggak punya ketegasan, maka santrinya akan bingung nanti. Ya. Wa kadzalika, dan demikian juga, yahzaru, itu si santri menghindari fibtidai talabihi, ketika awal mula belajar, minal mutalaati, daripada banyak membaca. Mutalaat itu membaca, tapi maknanya mutalaat itu begini, baca sendiri terus ulang-ulang, terus bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, itu namanya mutalaat. Diambil dari kata tola'a, tola'a itu terbit. Jadi mutalaat artinya apa? Menerbitkan pikiran-pikiran. Nah, ya tolak al-badru, terbit. Jadi mutala itu istilah buat pelajaran yang diulang-ulang sama santri ketika otaknya itu berkembang. Nah, itu harus dihindari kalau masih baru-baru. Lebih baik fokus dalam satu kitab yang lagi suruh sama gurunya. Disuruh hafalin, ya udah hafalin, daripada kitab semua diaduk-aduk ujung-ujungnya direndam juga. Iya kan? Kita sibuk nih mutalaah semua kitab, wah gaya nih, kitab tebal-tebal kita kumpulin, ujung-ujungnya direndam gara-gara Yasin nggak hafal. Mendingan hafalin Yasin. Itu pada saat dasar ya. Lain kalau udah aliyah tuh kayak santri Lirboyo Kediri tuh, lihat di YouTube tuh debat fikih, rame itu juga sambil ngerokok sambil ngopi ya. Di dalam ini sambil ngerokok tuh, debat fikih itu udah aliyah namanya, udah tinggi, boleh gitu ya. Fi tafariki, dilarang dia bermutalaah. Udah paham dari mutalaahnya apa ya? Mempelajari sesuatu yang mendukung apa yang muncul dari pikirannya itu, dari kitab-kitab yang dia baca. Fi tafariki, daripada pecahan-pecahan al-musannafati, susunan atau tulisan, pecahan-pecahan tulisan, maksudnya buku yang bermacam-macam ya. Istilah aja. Buku yang bermacam-macam, jangan membaca buku yang bermacam-macam. Kalau Rashid Dafa
punya buku tiba-tiba ilmunya tentang tasawuf cinta. Tanya dulu ini tentang apa? Antar Syiah lagi. Jalan menuju Allah, lihat dulu pendapatnya siapa aja yang disebutin. Ada Imam Ghazali nggak? Ada ulama-ulama yang terkenal nggak? Kalau tiba-tiba Imam Ano nggak jelas siapa? Tahu-tahu Imam Mahdi. Sekarang banyak buku yang kayak gitu ya. Nah ini salah satu kenapa Mbah Hashim bilang bahayanya lebih banyak. Mohon maaf, ini salah satu metode Syiah. Syiah itu dia dibebaskan berkembang. Ya. Ada di Bandung namanya Jalaluddin Rahmat, terkenal tuh. Nah Jalaluddin Rahmat itu punya ikatan namanya IKABI, Ikatan Ahlul Bait. Itu diketawain sama Ahlul Bait sendiri, sama para habaib. Dia bukan Ahlul Bait tapi mengatasnamakan Ahlul Bait. Dia punya kumpulan itu diskusi. Jadi muridnya disuruh kritik dia. Ente suruh ngomelin saya. Itu sama dia disuruh. Bahkan dia di dalam tulisan-tulisannya dia bangga kalau sampai muridnya ngelawan dia. Dia bangga kalau muridnya ngelawan dia. Menurut dia itu kesuksesan, padahal salah. Emang benar bagus pada saat muridnya itu ngelawan, tapi bukan dalam arti menentang berkembang tanpa satu garis yang jelas, itu nggak boleh. Imam Syafi'i kan kita pernah cerita waktu itu ya. Imam Syafi'i walaupun beda pendapat dengan Imam Malik, tapi tidak pernah di depan guru, di belakang. Nah Imam Malik nyuruh nguburin orang yang mati dalam keadaan hamil. Imam Syafi'i di belakang, bukan di depan Imam Malik di debat. Wahai guruku, bukan begitu, sambar petir. Nah kalau orang-orang Syiah itu dia dibebasin. Emang orang Syiah kebanyakan itu filosofis. Makanya hati-hati juga. Emang benar belajar filsafat itu bahaya, itu benar. Tapi juga kita bukan kayak Wahabi ya, mengharamkan filsafat. Jadi kita ini tengah-tengah ya. Ya inilah gara-gara kita tengah-tengah kita nggak jelas juga sebenarnya. Paling nggak jelas kita sebenarnya. Tapi tetap bahaya. Begini, kaum yang terlalu keras takfiri juga bahaya ya. Belajar tasawuf, belajar sains dibilang haram itu bahaya. Ntar dikit-dikit terosit lagi ngutak-ngatik perahu rakit dibilang musyrik lagi, kan repot. Adapun Syiah terlalu dilebarin dibebasin juga bahaya. Mengapa aliran Syiah bisa sampai 300 pecahan? Karena dibebasin. Syiah itu juga nggak solid. Di antara Syiah itu ada Imamiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Fatimiyah, banyak banget. Jadi tergantung filsafat masing-masing. Bahkan ada Syiah yang paling parah itu ya, ada istilah kesurupan Allah. Syiah yang paling parah nih, maksudnya kesurupan Allah tuh, Allah itu bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau udah anak Allah, saya Allah, itu maksudnya Allah masuk ke diri kita. Padahal maksud saya Siti Jenar bukan Allah masuk ke dirinya. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya saya ini Allah, kalau kata saya Siti Jenar, itu bukan paham berarti Allah masuk. Nah kalau Syiah itu diartikan seletterlek. Jadi sebenarnya Syiah itu kayak Wahabi, ngartikan tekstual, tapi ujung-ujungnya nanti jadi kayak Nasrani. Nasrani kan ada orang istilah anak Tuhan ya kan? Anak Tuhan tuh dibaptis dulu, dipanggil Allahnya suruh turun gitu kan, di ruqyah gitu. Jadi bahayanya nanti kalau orang udah kesurupan Allah udah nggak bisa salah, repot nanti. Jadi orang saking alimnya, saking nggak pernah salahnya, saking sucinya, itu Allah itu turun ke dalam diri dia. Itu ada aliran Syiah paling parah itu kayak gitu. Jadi Syiah itu paling banyak, pecahan paling banyak itu Syiah. Itu bisa di dalam lihat di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Sirajuddin Abbas. Kitab Sirajuddin Abbas, orang Padang belajar di Mekah, meneliti tentang mazhab-mazhab akidah. Itu dikatakan sama dia Syiah itu paling sedikit 300 dan lebihnya nggak diketahui, nggak diidentifikasi. Sampai ada buku tentang mewaspadai Syiah itu dari MI. Di dalamnya ada pengantar-pengantar dari Mbah Hashim dan lain sebagainya. Itu bahaya ya, bahaya terlalu dibebasin. Mengapa sih? Ini salah satu bahayanya yang paling rendah nih, yang paling ringan. Sebelum bahaya yang tadi ya. Fa innahu, karena sesungguhnya belajar dengan kitab-kitab yang terlalu luas, pendapat-pendapat yang terlalu lebar, yudayyi'u zamanah, bisa menghabiskan umur, menghabiskan uang. Menghabiskan umur, lo mau ngapain gitu? Baca buku banyak banget, lo mau ngapain? Ambil yang jelas-jelas aja gitu. Ntar saking pinternya akhirnya semuanya jadi tahu. Orang ngomong sama dia jadi salah terus.
Dulu ada di Meksiko, ada orang punya IQ tuh sampai 200, saking tingginya, pinter. Dia setiap orang ngomong itu di mata dia udah salah aja, kan dia serba tahu. Tapi akhirnya dia jadi emosian, orang tuh salah terus. Akhirnya dia tinggal di mana aja nggak betah. Akhirnya dia mencil ke satu tempat, saya lupa namanya itu, lihat di YouTube ya waktu itu. Akhirnya dia mencil ke satu desa, dia hidup sama istrinya berdua-dua sampai mati. Padahal bukunya banyak, karangannya banyak. Ketika keluarganya nyariin dia tinggal di mana, akhirnya ketemu. Nah itu akhirnya mengenaskan. Artinya IQ yang tinggi, kecerdasan intelektual yang tinggi tidak dibarengi dengan emosional tinggi, kecerdasan emosional akhirnya tidak manfaat. Buat apa nuntut ilmu tinggi banget? Ngerti ini, ngerti itu. Orang ngomong dia udah salah terus. Nggak begitu Pak, salah terus sebenarnya. Akhirnya karena orang semua salah, dia nggak betah, dia pindah terus. Sono-sono, mencah, gue mencil aja dah. Orang pada kagak bener. Repotnya mengatakan orang kagak benar udah gitu tuh. Gue mencil aja deh kalau gitu. Padahal harusnya kita cari tantangan. Kalau bisa kita nyebur ke tempat yang paling bahaya. Adapun kita misalnya menyendiri dari orang-orang toksik, itu memang harus Nabi ngajarin jangan bergaul dengan orang-orang yang merusak. Itu sebatas menjaga diri, tapi bukan berarti akhirnya kita nggak memberikan manfaat buat orang. Bahaya juga nanti. Fa innahu yudayyi'uz zaman, karena itu mempersempit umur, zaman itu waktu ya. Wa yufarriquz zihnah, dan memecahkan pikiran. Zihna itu hati. Dan memecahkan atau tidak memfokuskan hati. Artinya hatinya jadi cerai-berai. Farriq itu pecah. Membuat hati menjadi tidak fokus. Bal yu'til kitabah, dikit lagi, akan tetapi dia hendaklah memberikan kitab allazi yaqra'uhu, yang dia baca. Dia total waktunya itu diberikan kepada kitab yang dia baca. Udah baca itu kitab, disuruh belajarin apaan sekarang, itu udah suruh ngapalin dulu, udah ngapal. Awil fanna, atau satu cabang ilmu, cabang ilmu. Allazi ya'khudhuhu, yang dia ambil, yang dia pilih. Oh, saya mau ngambil fikih, udah di situ dulu. Kulliyatahu, tegasnya secara keseluruhan, totalitas. Kuliah itu totalitas. Hatta yutkinahu, sampai dia menyempurnakan hu, itu pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah min rahmatil والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم يا السلام، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.